Kenapa sih anak muda itu penting untuk menjaga kesehatan ya? Secara nggak langsung sih sebenarnya gini, apa yang dilakukan di masa muda itu akan didapat nanti di masa tua. Halo semua, shalom. Selamat datang di Podnaps, podcast Naposer. Wah, senang banget nih setelah kita vakum kurang lebih 2 tahun, akhirnya Podnaps kembali lagi untuk memberikan informasi yang sangat penting buat teman-teman Naposo. Dan pada comeback kali ini kita datang dengan suasana yang baru, dengan topik yang baru dan host yang baru juga. Hari ini ada aku Yeni Sibarani yang akan menemani ngobrol-ngobrol santai kita nih beberapa jam ke depan. Dan dalam comeback kita yang kali ini kita akan membahas topik yang lumayan penting ya untuk kehidupan anak-anak muda. Ini topik yang kayaknya anak-anak muda sering lupain karena masih merasa muda, yaitu tentang kesehatan. Nah, karena ini bahas kesehatan, aku nggak sendirian. Jadi aku hari ini ditemani sama abang kita yang mungkin teman-teman juga udah familiar kali ya dengan abang ini karena abang kita ini juga pelayanan di klinik di bawah di HKBP Serpong. Bang Daniel, situ murang, tepuk tangan. Halo Bang, Halo, gimana kabarnya? kabar baik? Gimana tadi perjalanan ke sini, aman nggak? Aman sih ya, Oh, aman ya? mendung-mendung dikit lah ya. Mendung-mendung dikit. Tapi puji Tuhan nggak hujan ya Bang, jadi Iya. kita mulai dengan on time. On time banget. Nah, tapi ini Bang, aku ada fun fact sih sebelum kita bahas lebih dalam tentang kesehatan ini ya. Pas pertama banget aku dikenalin nanti narasumbernya Bang Daniel itu aku sebenarnya kaget tahu. Kenapa ada banyak Daniel di Serpong ini? Mungkin pasaran kali ya nama Daniel. Kayak Daniel ini apa ya namanya? Salah satu nama favorit kayaknya ya. Jadi kayak pokoknya kalau misalnya teman-teman mau datang ke Serpong paling gampang tuh cari Daniel. Ada Daniel Ambarita, Daniel Situmorang. Dan sekarang kita juga sama abang kita namanya Bang Daniel. Gimana Bang? Sebelum kita masuk ke pertanyaan nih, aku mau perkenalan dulu sama abang lebih dalam. Boleh nggak? Boleh. Abang udah lama jadi dokter Bang, by the way. Udah Udah lama ya? udah lama, udah lebih dari 10 tahun ya. Udah 10 tahun. Abang dulu jadi dokter itu emang cita-cita dari kecil? Atau gimana? Oh, bukan sih ya. Jadi kalau jadi dokter itu dulu sebenarnya kisahnya lumayan panjang ya. Jadi sempat ada case waktu itu ceritanya punya teman dan dia mengalami kecelakaan. Saat dia kecelakaan itu kita bawa dia ke rumah sakit. Cuman zaman dulu tuh BPJS belum berjalan ya. Oh, Jadi rumah sakit tuh menolak karena dia akan menganggap siapa nanti yang bayar biayanya saat itu gitu. Nah saat terjadi itu hingga akhirnya tidak tertolong. Dan lalu saat itu punya pikiran, kayaknya kalau jadi dokter nanti bisa buat klinik atau rumah sakit untuk orang-orang yang tidak mampu. Awalnya seperti itu, mulia banget. awalnya. Awalnya, tapi Iya, akhirnya setelah berjalan ternyata tidak segampang itu. Gitu. karena ada banyak ini kali ya, untuk membangun klinik, membangun rumah sakit pun ada banyak proses yang panjang untuk ke sana gitu ya Bang? Iya, lebih banyak proses, perizinan, dan juga biaya. Oh benar juga. Tapi berarti cita-cita itu masih tetap ada tapi ya Bang? Masih ada. Mudah-mudahan nanti bisa ini kalau misalnya Bang butuh ini IT nanti aku bisa bantu Bang. Oke, tapi nih Bang mungkin kan karena waktu juga ini udah kepanjangan, udah dari tadi kita juga udah Iya. banyak cerita dan kita mungkin lanjut kali ya Bang ke Boleh. pembahasan yang mungkin teman-teman juga udah penasaran banget nih udah karena kemarin juga kita di Instagram kita ada buka sesi Q&A jadi nanti per tiap sesi kita tuh akan ada spin
5 pertanyaan terpilih. Jadi nanti kita akan kasih hadiah juga buat teman-teman yang sudah nanya di Instagram dan nanti akan dijawab juga sama Bang Daniel. Oke, siap. Kita mungkin yang pertama itu kita akan ke kenapa sih anak muda itu harus peduli banget kesehatan gitu ya Bang. Nah anak muda sekarang itu kan suka banget ngerasa kayak kesehatan itu sebenarnya penting, tapi gak penting gimana ya bilangnya kayak ngerasa karena masih muda, terus merasa badannya masih fit, tapi sebenarnya kan badan kita masih fit itu belum tentu sehat gitu ya Bang. Iya. Nah menurut Abang ini sebagai POV seorang dokter, nah seberapa penting sih Bang sebenarnya kesehatan itu untuk anak muda? Oke, sebenarnya kenapa sih anak muda itu penting untuk menjaga kesehatan ya? Secara nggak langsung sih sebenarnya gini, apa yang dilakukan di masa muda itu akan didapat nanti di masa tua. Jadi kenapa anak muda sekarang itu dia harus penting menjaga kesehatan agar nanti tuanya tidak sakit-sakitan, tuanya tidak menyulitkan keluarganya. Contohnya kayak untuk saat ini nih, sekarang ini lagi gempar dengan penyakit tuh, bukan gempar sih, lagi ramai tentang penyakit PTM. PTM itu artinya penyakit tidak menular. Nah, penyakit tidak menular itu seperti darah tinggi dan juga diabetes. Ya betul. Nah, sekarang dua penyakit ini tuh tidak mengenal umur lagi. 21 tahun udah diabetes, anak SMP kelas 1 sudah diabetes, 24 tahun udah hipertensi gitu. Jadi kenapa penting saat muda? Agar tidak timbul penyakit di usia tua dan juga tidak menjadi beban untuk dirinya maupun keluarganya sendiri. Ya setuju banget, apalagi tapi kayaknya sih Bang salah satu juga faktor tadi Abang sempat mention yang PTM itu ya. Karena mungkin gaya hidup yang sekarang kali ya Bang. Anak muda sekarang kan sudah banyak ditawarkan dengan kemudahan kalau bisa dibilang begitu. Misalnya mau makan gak harus masak dulu, kayak sekarang udah banyak fast food juga gitu. Nah menurut Abang sendiri itu kebiasaan yang mana sih yang paling ngerusak anak muda sekarang itu bisa dibilang gitu ya? Oke, kalau untuk kebiasaan anak muda sekarang ya, sekarang tuh yang paling sering tuh kan fast food, junk food tapi harganya masih terjangkau ya. Iya betul betul. Kalau dulu kan fast food, junk food tuh kesannya oh mahal nih jadi hanya bisa sesekali. Kalau sekarang kan harganya udah mungkin agak nggak terlalu mahal seperti dulu. Terutama yang manis-manis ya. Contoh misalnya banyak nih yang jual teh dengan harga murah, ya kan. Benar-benar. Jadi orang seger nih minum ini daripada minum yang lain seperti itu kan. Nah sekarang karena banyaknya seperti itu, banyak yang mengkonsumsi anak muda. Oh gerah nih dikit nih minum seperti itu. Nah terus ramai juga tentang kopi, sebenarnya tidak masalah kopi, kopinya tidak masalah. Tapi yang buat kendalanya adalah manis dari si kopinya itu sendiri kalau dia pakai yang gula. Nah seberapa sering dia mengkonsumsi dan seberapa sering dia datang ke situ untuk mengkonsumsi itu juga jadi kendala. Nah selain itu juga kebiasaan yang sering anak muda saat ini adalah tidurnya kurang. Ya betul, Ya, karena begadang Bang, ya rada begadang. kerjaan. Kalau kerja sih mungkin nggak masalah ya, tapi kalau yang lain mungkin agak beda ya. Iya. Dan ini juga kan mungkin anak muda sekarang apalagi cowok-cowok ya, ada yang main games sampai malam, aduh mau push rank kayak nanggung nih harus harus naikin nih, naik level gitu, nanggung-nanggung gitu. Tapi tadi Abang sempat mention yang terkait manis-manis, minuman yang manis-manis. Aku dulu sering lihat lah di iklan juga itu ada apa yang menjual stevia ya, bisa disebut brandnya gak sih? Stevia kan menawarkan dia memberikan satu tetes doang udah langsung manis. Itu menurut Abang itu sebenarnya beneran ini gak bisa Kalau menggantikan ini? kalau untuk stevia gini ya, kemarin juga sempat dibahas soal stevia. Stevia itu untuk 60 mili stevia dalam satu botol, itu bisa untuk memaniskan 1 toren air. Oke. Oke, 60 mili, 60 mili 60 itu mili. kecil. Jadi kalau untuk dalam satu gelas diteteskan hanya 1 tetes saja, itu manisnya sebenarnya udah terlalu berlebihan sekali. Iya pernah coba gak sengaja tetesnya Nah, manis banget sih. yang kedua, dia tuh campurannya bukan berupa glukosa, tapi fruktosa.
Dimana kalau fruktosa ini agak lebih susah untuk dicerna oleh tubuh dibandingkan glukosa. Jadi kemungkinannya dia akan menimbulkan penumpukan di dalam tubuh. Jadi stevia sebenarnya kurang bagus berarti Bang? Ya kalau sebenarnya tuh apapun itu akan kurang bagus kalau dikonsumsinya Berlebihan. berlebihan. Kalau sesekali ya nggak apa-apa. Kalau yang kayak tropical slim itu Bang kayak Tropical Slim itu kan dia gula, kalau yang di iklannya dibilang untuk diabetes ya, ya, untuk diabetes. Tropical Slim itu sebenarnya lebih bagus karena dia lebih alami, jadi dia pembuatannya tuh dari jagung kan oh gitu. iya betul. Ya tapi tetap aja kalau misalnya dikonsumsinya pun berlebihan akan tidak bagus juga. Jadi mau makanan yang baik pun seandainya dikonsumsi berlebihan apapun itu pasti tidak akan baik juga buat tubuh. Gitu. Setuju, mungkin dikurangin Dikurangin, intensitas untuk ya. mengonsumsinya ya Bang. Nah kan itu ada banyak kayak misalnya kita mau mengurangi gula pun sekarang udah banyak pilihan-pilihan kayak misalnya stevia atau tropicana slim dan itu juga termasuk ke kebiasaan anak muda sekarang juga sih ya Bang. Kan yang sempat Abang mention juga yang PTM itu karena sudah banyak viral akhirnya aduh ternyata aku gaya hidupku nggak bagus nih. Jadi banyak yang kayak harus apa ya menjaga pola hidup sehat. Dan biasanya itu diet-diet gitu lah Bang. Kayak apalagi cewek-cewek kan gendut dikit pasti kayak mikir aduh aku harus intermittent fasting nih. Diet keto nih ada banyak eh, apa ya program-program yang ditawarkan di internet untuk mengurangi berat badan. Dan yang sekarang aku sering dengar sih Bang, kalau misalnya statement ada yang bilang sarapan yang tepat itu adalah dengan tidak sarapan. Menurut Abang gimana? Kalau untuk pertama ya, berarti itu tadi sebenarnya 2 pertanyaan ya. Kita ngomongin soal diet dulu. Sebenarnya diet itu tidak bisa oh saya diet seperti ini, kamu diet seperti ini nggak bisa. Kenapa? Karena aktivitas orang berbeda-beda. Oke. Jadi kalau misalnya dia aktivitasnya tidak terlalu berat, dia lakuin diet seperti itu, menurut saya itu akan terlalu berlebihan. Tapi kalau misalnya aktivitasnya banyak dengan diet seperti itu, mungkin itu pas gitu. Nah kalau untuk masalah tadi perlu gak sarapan pagi atau tidak, itu sebenarnya gini, emang ini akan jadi beberapa teori yang berbeda ya. Karena kenapa sih tidak diperlukan untuk sarapan? Karena sarapan itu nanti saat makanan masuk, lalu di tempat kerja atau di sekolah misalnya anak-anak nanti dia akan ngantuk. Karena Ya, aliran darah lebih banyak lari ke perut untuk mengolah makanannya seperti itu kan. Cuma makanan diperlukan sebagai sumber tenaga. betul Nah Bang. saat pagi setelah sarapan pasti kan orang aktivitas gitu kan. Kalau dia tidak sarapan, tidak akan ada tenaganya buat dia. Jadi kalau saya sih pribadi, saya tetap bilang sarapan itu tetap dibutuhkan oleh tubuh saat pagi hari untuk melakukan kegiatan. Seperti itu. Nah untuk diet tadi sendiri, balik lagi, misalnya tadi bilang diet keto seperti itu. Saat mencoba diet seperti itu, badannya kuat gak sih? Contohnya nih misalnya gini, oh diet keto tuh ada jamnya tuh dari jam segini sampai jam segini. Terus coba diet seperti itu, tapi lambungnya sakit. Yang diberhentiin ya. Nah, lalu diberhentiin gitu. Jadi kalau menurut saya balik lagi ke diri sendiri, sanggup gak untuk diet keto seperti itu dan juga untuk aktivitasnya kira-kira tidak terlalu sibuk kah atau banyak Oh, sibuk kah, mungkin seperti itu. berarti kayak misalnya kayak aku pribadi ya Bang, aku kan kantornya lumayan jauh, jadi harus antar antar provinsi gitu. Jadi kalau aku dengan aktivitasku yang lumayan butuh tenaga gitu berarti aku baiknya itu aku sarapan ya Bang. Sarapan yang baik itu tuh sebenarnya sarapan yang kayak gimana sih Bang? Maksudnya kayak ada eh, yang ditentuin nggak? Tuh kayak Sebenarnya sarapan itu kalau yang baik pasti macam-macam ya. Cuman kalau kalau dibilang sesuai kebutuhan aja untuk aktivitasnya, pertama pasti harus ada mengandung gula manis. Karena gula nanti akan digunakan sebagai sumber tenaga. Nah, lalu sisanya mau ditambah dengan protein, contoh seperti telur gitu. Itu boleh atau roti pun boleh sebenarnya nggak jadi masalah. Hanya untuk sarapan. Lagi pula untuk sarapan ini kan biasa kan porsinya juga tidak terlalu banyak kan. Kayak makan ya, siang kan. ya betul Ya betul. nggak mungkin Kayak kan. karena nasi Padang Kan pagi-pagi. nggak mungkin pagi-pagi kan. Iya bener. Mungkin seperti itu. Iya. Tapi ada tren yang minum ini Bang, americano
sebelum memulai aktivitas itu. Itu gimana menurut Abang? Oke, pertama gini, kopi pada dasarnya dia itu kafein, dia akan meningkatkan asam lambung. Ya Ya. betul. Nah, kalau sebelum aktivitas konsumsi americano, tapi dia sebelumnya sudah sarapan, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya dia belum sarapan, perut kosong minum americano, sebaiknya tidak. Karena mungkin kalau perutnya saat itu lagi nggak ada masalah, dia nggak akan terjadi kendala ya. Tapi kalau tahu-tahu ternyata perutnya lagi sensitif, asam lambungnya lagi tinggi, malah jadi sakit perut, malah jadi kendala. Gitu. Jadi kalau misalnya dia nggak ada selama ini sakit asam lambung itu berarti nggak bisa juga? Sebenarnya nggak jadi masalah, cuma balik lagi bilang kopi itu menaikkan asam lambung. Jadi gini, riwayat asam lambung itu bukan disebut riwayat. Jadi suatu kondisi kadang itu pasien itu asam lambungnya lagi sensitif nih, jadi perutnya lagi sensitif, jadi asam lambungnya lagi tinggi. Tahu-tahu dia minum kopi, tahu-tahu dia sakit. Terus dia datang ke kita, dia bilang, saya biasanya minum baik-baik aja. Kok sekarang sakit? Oh, berarti saat itu perutnya lagi sensitif gitu. Tapi kalau memang terbiasa dan tidak ada masalah ya tidak apa-apa. Gitu. Oke Bang. Kita ini Bang udah penjelasan Bang Daniel emang ini akhirnya menyadarkan aku berarti kebiasaanku ternyata selama ini salah Bang. Jadi aku biasanya udah aku skip makan malam karena supaya badan tetap kurus gitu kan. Terus pagi-pagi tuh aku biasanya nyampe kantor itu minum americano Bang tanpa makan. Karena aku ya baca informasi juga dari maksudnya karena kan banyak berseliweran di TikTok gitu ya. Kayak ya aku berhasil dengan aku tidak makan sama sekali, aku minum americano gitu. Ternyata harus balik lagi ke pribadi masing-masing ya Bang. Oke. Oke Bang, tahan dulu ya Bang, jangan dini dulu, kita akan masuk ke sesi Q&A yang tadi kita Boleh. sudah mention di awal. Jadi kita akan nge-spin, mana spinnya. Jadi kita akan pilih pertanyaan yang beruntung nih. Tapi sebelumnya terima kasih ya teman-teman Naposo karena udah berantusias banget karena udah mengirim banyak pertanyaan buat kita dan yang beruntung adalah oke, Instagramnya @tambunan_7. Oke, pertanyaannya. Abang tarik napas dulu soalnya ini susah-susah. Tadi aku udah baca, mereka itu pertanyaan susah banget Bang. Oke, pertanyaannya itu, jika dokter merangkum cara menjadi generasi yang sehat secara berkelanjutan dalam satu kalimat nasihat, dan bagaimana cara praktis generasi muda menyeimbangkan kesehatan fisik dan mental tanpa mengganggu kesibukan. Oh ini jadi Bang Daniel diminta merangkum satu kalimat atau nasihat untuk generasi muda itu sekarang supaya sehat gitu. Oke, untuk anak muda sekarang ya. Jadi pertama adalah anak muda itu dia harus kenali dirinya sendiri. Kenali dirinya baik dari segi kesehatan dan juga baik secara fisik maupun mental. Dia harus kenal dengan dirinya. Karena tidak semua yang di-share kesehatan bisa diperlakukan ke semua orang. Ada namanya variasi individu. Contoh, misalnya yang si A dengan tekanan darah segini dia pusing, tapi si B dengan tekanan darah lebih tinggi dia tidak pusing, baik-baik aja. Lalu juga tingkat kesenangan, contohkan juga dengan tingkat kesenangan. Misalnya si A dengan hanya seperti ini aja dia udah ngerasa dia senang. Tapi si B dengan harus yang seperti ini baru dia senang. Jadi untuk anak muda saat sekarang, kenali diri Anda sendiri seperti apa. Lalu coba ditelusuri kira-kira dalam keseharian dan kesibukan kantor ini, apa yang menjadi kendala dia sehingga membuat dia stres. Apa yang membuat dia stres, lalu apa yang membuat dia jadi sering sakit, apa yang membuat dia jadi merasa tertekan gitu. Karena kalau dia sendiri tidak bisa mengenali dirinya sendiri, orang lain pun belum tentu bisa mengenali dia. Jadi kalau zaman sekarang itu banyak anak muda yang, oh ya seperti ini ikut, seperti ini ikut. FOMO ya Bang? FOMO, kita bilang FOMO kan. Padahal belum tentu nyaman buat dirinya dia. Kalau memang orang lain seperti itu dan dia enggak, kenapa harus jadi tertekan ya biasa aja. Ya. Kan tidak semuanya harus diikutin kan gitu kan. Paling seperti itu. Oke.
kepada @wantambunan_7. Nah, diingat ya, jadi kita harus lebih kenal diri kita karena pribadi masing-masing itu kadar apa yang lebih tahu kita itu ya kita gitu. Oke. Terima kasih kepada Wan Tambunan, selamat Anda mendapatkan hadiah. Nanti akan dikasih tahu sama teman-teman dari pengurus. Oke? Oke Bang. Tapi Bang, sebelum ke pertanyaan kita masuk ini dulu sesi mitos atau fakta. Ini apa ya? Ini penting banget karena sebagai anak muda sekarang keseringan kita dapat informasi itu dengan katanya begini, katanya begitu. Nah, bener. daripada simpang siur nih Bang, kita lurusin dulu ya, yang bengkok-bengkok kita lurusin. Oke, yang pertama nih Bang, bener gak sih Bang kalau masih muda itu tuh gak perlu medical check up? Kan katanya itu karena masih muda jadi kayak gak usah medical check up. Itu mitos atau fakta Bang? Oke, kalau itu mitos ya, karena kesehatan itu harus dicek sejak dini. Nah kalau untuk saat ini kan ada program pemerintah CKG ya, cek kesehatan gratis yang dilakukan minimal setahun sekali dilakukan kan. Jadi mungkin anak-anak muda sekarang bisa datang ke Vaskes masing-masing, fasilitas kesehatan masing-masing untuk melakukan pemeriksaan itu gitu. Oh, keren Karena ya? kan, iya karena kan pemeriksaan kan gratis ya kan. Dan juga kalau kemarin tuh harus dilakukan saat pas ulang tahun, sekarang kan bisa kapanpun. Iya, Itu jadi ada ininya Bang, maksudnya rentangnya nggak per 6 bulan atau per? enggak, minimal setahun sekali. Yang untuk dari pemerintah tuh CKG itu cek kesehatan gratis itu setahun satu kali. Setahun satu kali. Nah tapi kalau misalnya tidak mau yang dari pemerintah yang mandiri, minimal 6 bulan sekali atau setahun sekali sudah cukup kok untuk pemeriksaan kesehatan. Oke, jadi yang bukan Mitos. hanya muda, Iya. sejak dini baiknya kita udah harus melakukan betul. medical check up supaya kita lebih aware dengan kesehatan benar. masing-masing ya Bang. Oke, yang kedua nih Bang, ini sering sih aku dengar, makanya aku gak makan malam Bang. Jadi ini aku karena dengar juga nih, katanya kalau kita makan malam di atas jam 7 malam tuh buat gemuk, itu mitos atau fakta Bang? Jawabannya fakta. Oh itu fakta ya? Jawabannya fakta. Justru, oke. Jadi gini, makanan adalah sumber tenaga ya. Jadi saat ada makanan masuk, tubuh akan mengolah dia untuk sebagai sumber tenaga. Makanya tadi ini agak nyambung ke sarapan pagi, karena tenaga yang makanan sudah masuk jadi sumber tenaga untuk aktivitas saat pagi hari. Nah saat malam hari, aktivitas biasanya tidak terlalu banyak tuh. Jadi setelah makan malam biasanya nanti dia istirahat, lalu gak lama setelah itu dia tidur. Nah makanan yang seharusnya jadi sumber tenaga tidak akan dijadikan tenaga, tapi akan ditumpuk di badan. Efeknya itu akan terjadi penambahan berat badan, penumpukan di badan. Jadi seperti itu. Fakta berarti. Fakta. Tapi kalau misalnya habis makan, tapi lanjut ngerjain tugas gitu, itu tetap buat gemuk gak Bang? Balik lagi dia sebagai sumber tenaga untuk aktivitas sebenarnya kan. Aktivitas berat gitu. Aktivitas kan gitu. Pergerakan tubuh berarti ya? Iya, walaupun sebenarnya berpikir keras pun akan membuat lelah juga kan. Iya betul. Kan gitu kan. Tapi dia lebih ke arah untuk aktivitas sehari-hari sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya lagi mau ujian nih, banyak belajar nih, berarti dia makannya harus banyak nih biar itu tetap aja dia akan gemuk. Nah seperti itu. Iya. Oke, berarti itu fakta. Berarti aku benar, berarti gak usah makan malam ya? Iya. Oke Bang. Yang ketiga nih Bang. Itu ada ini mitos atau fakta. Stres itu cuma masalah pikiran, gak ngaruh ke kesehatan fisik. Itu mitos atau fakta Bang? Agak berat ya? Enggak. Itu sih, jadi stres itu hanya masalah pikiran, bukan masalah kesehatan gitu? Iya, masalah fisik, bukan fisik doang. Iya, nggak ngaruh ke fisik gitu. Oh enggak, kalau stres itu dapat berpengaruh ke fisik. Contoh, kalau misalnya penyakit orang stres biasanya terjadi asam lambungnya meningkat gitu kan. Iya betul. Tapi ada beberapa penyakit lain yang dia bisa timbul karena orang stres. Contohnya dia ansietas atau kecemasan yang berlebihan. Lalu ada lagi namanya psikosomatis. Psikosomatis itu jadi orang itu merasa dia sakit, tapi saat diperiksa penyakitnya tidak ada. Iya. Nah jadi apakah berpengaruh ke fisiknya? Iya, dia merasa dia sakit
walaupun diperiksa tidak ada, tapi dia benar merasakan sakit, walaupun diperiksa tidak ada. Itu salah satu gejala psikosomatis. Nah untuk kasus sekarang tuh banyak gak seperti banyak, kasus seperti itu banyak gitu. Jadi kalau dibilang stres itu hanya masalah pikiran ya enggak, dia juga akan mengganggu fisik dia juga gitu. Berarti itu fakta. Fakta, Stres akan mengganggu fakta. fisik juga. Oke, berarti kita jangan stres-stres ya, happy-happy terus. Gitu Lebih ke arah karena mengelola stres sih. Kalau stres pasti semua orang akan stres. Tapi bagaimana cara mengelolanya? iya sih benar. Iya, Apalagi kadang tingkat stresnya orang beda-beda ya Bang. Kadang ah, kita benar. dikasih masalah dikit doang kayak, Hmm, aduh kenapa ya gini banget iya, hidup gitu. Ada yang ternyata dia ya gitulah harus bisa mengelola stres stres. masing-masing ya Bang. Karena itu ternyata mengganggu untuk kesehatan fisik. Oke Bang, selanjutnya itu kalau kita udah rajin olahraga berarti boleh kita makan sesuka hati. Itu mitos atau fakta? Bang? Jawabannya mitos dong ya. Oh, mitos Jadi ya. gini, pertama olahraga itu kan dibutuhkan oleh tubuh ya. Pertama itu untuk badannya sendiri biar enggak kaku. Lalu selain itu juga tergantung olahraganya apa, kebutuhan juga untuk jantung, kardio. Nah, di satu sisi juga kalau misalnya dia olahraganya nih sudah intens, Hmm, terus makannya ternyata tidak bagus, kan sama aja, nggak ada iya, bedanya. Jadi gini, olahraga itu tidak untuk orang supaya, oh jadi makannya bisa apa aja kan udah lari ini berapa kilo, berarti boleh makan ini dong, kan nggak seperti iya, itu, iya. iya kan. Jadi balik lagi tujuan olahraga adalah bukan untuk mengurangi supaya dia bisa Bisa makan makan seenaknya, saya. tapi untuk buat badan dia lebih segar dan lebih sehat. Jadi makannya tetap harus dijaga, Oke seperti itu Bang. ya. Berarti kebiasaan yang kayak habis olahraga makan Makan, seblak atau makan lontong sayur gitu kan habis jogging nih. iya. Ada yang jualan lontong. Enak banget. Itu berarti eh, Jadi kalau kalau sebenarnya kalau gini, kalau misalnya dia mau olahraga, baiknya sebenarnya sebelum olahraga tuh dia ada sarapan dulu. Tapi sarapannya kecil oh aja, nggak usah terlalu banyak gitu. Nah baru dia olahraga. Nah orang habis olahraga biasanya istirahat. Ini banyak salah seperti ini nih. Dia habis olahraga kan istirahat. Nah habis olahraga dia makan, ya. lalu dia istirahat. Jadi yang ada tuh berat badannya nggak turun, tapi malah nambah. Iya Terus benar. tahu-tahu dia bilang nih sama temannya, "Padahal saya olahraga terus kok berat badan saya malah naik ya?" Kan gitu Jadi kan. stres juga Ja ya. jadi malah kebalik, Iya, kesannya jadi kebalik iya, iya gitu. benar-benar. Iya sih, sering terjadi di kota-kota besar sih itu Iya Bang. di kota-kota Apalagi besar ya. yang banyak FOMO-FOMO sekarang kan sebenarnya karena untuk kasih makan Instagram katanya. Iya, Jadi lari, tahu-tahu ada yang jual makanan nih enak gitu. Jadi teman-teman kalau memang sudah olahraga ya olahraga, makannya tetap dijaga gitu mmm, ya. Oke, selanjutnya nih Bang, ini banyak banget sih mmm. yang sering aku dengar dan aku juga salah satu orang yang mempercayai ini. Itu minum air putih yang banyak bisa menyembuhkan semua masalah kesehatan. Itu mitos atau fakta Bang? Minum air putih yang banyak bisa menyembuhkan semua, semua nih ya. Iya, Kita kita garis bawahin semua ya. semua ya betul. Jawabannya mitos dong, Oh mitos ya. mitos dong. Kan air putih hanya air mineral seperti biasa kan, itu yang dibutuhkan oleh tubuh sebagai pengganti cairan dalam tubuh untuk aktivitas kan. Tapi kalau dibilang untuk menyembuhkan penyakit ya jawabannya tidak dong. Gak benar ya. Iyalah, sekarang masa ada orang sakit jantung minum air putih sembuh kan Iya nggak mungkin justru. kan. Jadi kan mitos, jadi kan Padahal mitos. tergantung mindset ya. Oh mungkin juga sih Hmm. aku hanya demam aja kali saat itu ya. Jadi kayak minum air putih aja, minum air putih jadi Oke, sembuh gitu. sebenarnya gini, kalau dibilang kita bilang tadi kan garis bawahinya semua ya. Tapi kalau beberapa penyakit bisa, bisa. Tapi dibilang menyembuhkan enggak. Contoh, demam. Kalau orang demam banyak minum air putih tujuannya untuk apa? Agar dia sering buang air kecil. Nah saat dia buang air kecil biasanya suhu tubuh akan menurun. Jadi orang yang demam kalau dia banyak minum air putih nanti dia buang air kecil itu suhunya agak lebih turun. Jadi lebih lebih ke arah situ. Tapi dia bukan menyembuhkan penyakit, lebih ke arah mengurangi gejala Karena kan gitu. menyembuhkan tapi Bukan menyembuhkan mengurangi ya. penyakitnya gitu. Jadi Oke. hanya mengurangi gejalanya saja. Berarti tentang informasi yang bilang air putih bisa tapi hanya untuk mengurangi dan itu pun sebagian penyakit, Iya, bukan nggak secara semua. keseluruhan. Oke Bang, berarti ya aku makasih insight-nya Bang. Salah satu yang kemakan itu.
Oke Bang, ini yang keberapa ini ya? Ini mengenai mandi malam bisa bikin rematik, itu mitos atau fakta Bang? Jawabannya mitos. Oh mitos. Mitos. Jadi gini, rematik itu kalau secara garis besar dia ada yang untuk sendi besar, sendi kecil ya, itu secara garis besar ya. Tapi apakah mandi malam dapat menyebabkan rematik? Ya jawabannya jelas tidak. Cuma ada namanya nyeri sendi sendiri. Nyeri sendi itu ada. Kalau kalau biasanya pasien itu dia punya nyeri sendi, tidak disarankan dia untuk mandi malam. Atau misalnya dia punya asam urat tinggi lah, Oh asam sama. urat tinggi. Kenapa? Karena saat malam hari, saat dia mandi, udara dingin dalam tubuhnya dia itu akan memicu sakit. Jadi pasien itu akan Oh kerasa oke. lebih sakit. Oke oke Bang. Atau kalau misalnya dia asam urat, biasanya kalau dia terkena dingin, asam uratnya akan berubah jadi kristal. Nah Oh, kristalnya itu tuh dia bentuknya tuh tajam. Nah jadi dia akan kerasa lebih sakit. Di kakinya kok jadi saya lebih sakit nih, gara-gara mandi malam oh nih. gitu. Lalu dia bilang rematik nih. Kan gitu yang Oh tersebar di iya pasarnya. iya. Tapi kalau dibilang mandi malam menyebabkan rematik ya jawabannya mitos, tidak mungkin Jadi gitu. yang disalahin rematiknya gitu Bang. Rematiknya salahin, padahal dia nggak salah sebenarnya Nggak kan. salah. Iya, Oke Bang, berarti sebenarnya aman-aman aja mandi malam ya, aman-aman aja. aman-aman aja. Yang terakhir nih Bang, sebelum Hmm, kita masuk Q&A yang hmm. kedua, ini nggak tahu sih ini benar apa enggak ya, tapi Abang jawab dah. Makanan makan makanan bermicin terlalu banyak bisa membuat bodoh. Itu mitos atau fakta Bang? Tadi tadi sebenarnya ini udah kita bicarain ya gitu ya. Oke, makan makanan bermicin dapat membuat bodoh. Jawabannya akan menjadi Bodoh? menjadi fakta kalau bungkusnya pun dimakan. Sebenarnya kan gitu kan. Tapi kalau kalau misal bungkusnya tidak dimakan sebenarnya enggak gitu. Jadi makanan micin bisa jadi buat bodoh? Jawabannya enggak lah. Walaupun banyak-banyak? Walaupun banyak. Oh enggak ya? Iya, enggak lah. Sekarang eh, misalnya dia tidak banyak makan micin, tapi dia nggak pernah baca sama sekali. Kan tetap bodoh. Iya juga. Kan gitu kan. Yang Jadi disalahin micin ya? salahin micinnya kan, nggak makan micin. Jadi balik lagi dibilang makan micin akan membuat bodoh kalau dimakan dengan Bungkusnya. bungkusnya. Kalau bungkusnya nggak dimakan berarti enggak, Oh ya. biasa aja. Berarti dengan sembang dasar generasi micin itu nggak bener ya? Enggak ada. Enggak ya? Enggak ada seperti itu. Gak ada yang seperti itu. Oke Bang, terima kasih Bang untuk mitos dan faktanya. Akhirnya kebuka eh, pikiranku tentang kayak yang ternyata selama ini aku kira fakta ternyata mitos. Yang aku kira mitos ternyata fakta gitu. Dan kita lanjut ke Q&A selanjutnya. Itu kita nge-spin lagi Bang. Ini Ya boleh. pertanyaan kedua dari teman-teman Naposo yang udah nanya di Instagram kita. Untuk orang yang beruntung selanjutnya adalah cing cing. Si Hite, apa tuh Bang? Si Hite Tamara 16. Si Hite Tamara 16. Oke, untuk pertanyaannya. Apa dampaknya bagi kesehatan jika selesai makan lalu minum es teh? Itu Bang. Setelah selesai makan lalu minum es teh, dampak kesehatannya. Ya, es teh manis, es teh apa? Es teh Iya, ya. es teh manis, pasti es teh manis ya. Enggak ada, baik-baik aja. Baik-baik aja. Iya. Emang dampak kesehatan yang timbul setelah makan kan orang harus minum ya. Eh, Saat dia minum lalu kalau minumnya es teh apakah jadi kendala kan enggak juga sebenarnya. oh, Apa maksudnya dia karena minum esnya itu? mungkin karena udah makan terus minum es teh manis mungkin ya. Ah Karena nggak apa-apa, sebenarnya kan nggak jadi masalah kalau untuk masalah makan. Setelah makan sebenarnya minum air putih atau misalnya kopi atau teh manis sebenarnya tidak tidak akan mengganggu kesehatan sama sekali. Jadi apakah ada dampak untuk kesehatannya sebenarnya tidak ada. Itu hanya seperti biasa saja, normal saja. Seperti itu ya. jadi ya harusnya aman-aman aja ya Bang. Aman-aman aja, nggak ada masalah. Karena aku pernah dengar sih Bang kayak misalnya kita kalau selesai makan itu ada baiknya memang air mineral, jangan yang ada rasa-rasanya. Oke. Itu Sebenarnya sih kalau dibilang seperti itu iya. Balik lagi kita bilang, apakah setiap kali makan selalu es teh manis? oh iya Ya kan? tergantung ini ya. Iya, kalau Eh, misalnya dia setiap kali makan selalu es teh manis ya itu pun salah. Salah betul. Iya kan? Terus untuk konsumsi juga misal seperti ini. Ada baiknya dalam waktu sehari lebih banyak jumlah air mineral dibandingkan dengan air berasa.
Air berasa tuh apapun bisa berupa kopi, bisa Hmm. matcha, bisa teh gitu. Tapi lebih bagus sehari-harinya air mineral tuh lebih banyak jumlahnya dibandingkan dengan yang lainnya. Kenapa seperti itu? Karena air mineral ini sendiri digunakan untuk difiltrasi. Difiltrasi itu maksudnya disaring di ginjal. Oke. Jadi kalau kekurangan air mineral, ginjal itu akan bekerja lebih keras untuk menyaring semua cairan itu. Nah, efek jangka panjangnya ginjal itu bisa jadi capek, bisa jadi luka, bisa jadi kebocoran ginjal. Itu seperti itu. Jadi usahakan walaupun setiap kali makan minum es teh manis, tapi air putihnya tetap harus lebih banyak dalam satu hari. Gitu. 2 liter ya Bang kalau nggak salah ya? Ya kalau Atau itu tiap perhitungan, orang beda-beda ya? perhitungan secara umum 8 gelas minimal Oh sehari 8 ya, gelas. 8 gelas ya. Oke. Bukan 2 liter tapi 8 gelas. Oke, untuk Tamara kalau misalnya mau makan habis itu minum es teh manis aman asal jangan lebih banyak minum Es teh yang manis. manisnya daripada tetap dibanyakin air mineralnya gitu. Selamat untuk Tamara, nanti untuk hadiahnya dikirim sama teman-teman pengurus juga ya. Terus kita udah bahas tentang ini nih Bang, mitos fakta, terus tadi tentang pentingnya kesehatan bagi untuk teman-teman kaum-kaum muda, bukan hanya teman-teman tapi aku juga, buat Abang juga karena kita masih muda kan, Iya. kita forever young. Nah sekarang kita mungkin akan masuk ke solusi dan untuk kebiasaan sehari-hari kali ya Bang, kita akan bahas gimana caranya menjaga tubuh agar tetap sehat di dalam aktivitas keseharian kita. Mungkin yang kita jadwalnya lumayan padat kayak abang ya. Dari pagi ketemu pagi. Oh enggak. Jadi gimana caranya supaya kita bisa menjaga kesehatan. Jadi kayak tips dari Bang Daniel untuk teman-teman Naposo yang mendengarkan podcast ini. Nah Bang kan sebagai ini ya, masih muda balik lagi kebiasaan anak muda yang sekarang kenapa sering banget, mengabaikan kesehatan itu karena masih merasa dirinya baik-baik aja gitu. Mm-mm. Jadi, dari Bang Daniel sendiri itu ada nggak sih bisa ngasih tahu ke kita sebenarnya tubuh kita itu udah ngasih sinyal loh Mm. kalau misalnya kita tuh lagi nggak baik-baik aja gitu. Ada nggak dari Bang Daniel bisa ngasih tahu misalnya sinyal-sinyal tubuh yang nggak boleh diabaikan sama kita sebenarnya. Oh, jadi sinyal dari tubuh yang ngerasa sebenarnya dia saat ini lagi tidak sehat gitu, Mhm, kadang gitu. mhm. Oke, yang pertama adalah yang biasa terjadi, tidur dengan waktu cukup tapi badan masih merasa lelah. Oh, Itu iya adalah udah iya. suatu tanda sebenarnya badannya saat itu tidak sehat. Oke, Mmm, karena dia tidurnya cukup tapi dia badannya masih, kok kayaknya lemes banget ya, dia tidak sehat. Yang kedua, ya balik lagi, apakah dia sering merasa pusing, apakah saat itu suhu tubuh dia lagi meningkat, itu kan juga sebagai suatu tanda-tanda kan. Terus apakah dia ada gejala lain, misalnya ya kalau dia tidak sehat mungkin dia lagi batuk, lagi flu, lagi pilek seperti itu kan. Mungkin hanya tanda seperti itu ya, tapi yang paling gampang adalah dengan cara dia tidur cukup, tapi saat dia bangun dia tidak merasa segar seperti pada mmm, waktunya. Berarti ada suatu masalah dalam tubuhnya dia gitu. iya betul bisa juga. Itu yang paling gampang sih seperti itu ya. Oke, pas banget nih Bang Daniel bahas tentang tidur. Hmm. Sebenarnya jam tidur yang cukup itu berapa jam sih Bang? Kan, yang biasa aku dengar tuh 8 jam gitu. Hmm. 8 jam yang benar itu benar-benar 8 jam atau misalnya aku 4 jam malam ini terus nanti aku sambung pas tidur siang 4 jam lagi gitu. Oke. Ya, atau gimana Bang? Sebenarnya jam tidur yang pas itu antara 6 sampai 8 jam. Mhm, Kita balik lagi bilang masalah tidur ini dari segi, kalau itu kan jadi segi waktunya ya, waktu iya. jamnya. Pertanyaannya juga gini, kualitas tidurnya kalau dia tidur 8 jam bagus gak? Kayak tadi Kal dibilang, saya tidur 4 jam lalu saya sambung lagi 4 jam. Berarti kualitasnya bagus gak dengan 4 jam seperti itu? Kalau kad misalnya kualitasnya kurang terlalu bagus, ya sebaiknya tidurnya pas 6 sampai 8 jam saja gitu. Kalau misalnya dia tidur pun 8 jam tapi dia sering setiap sejam dia kebangun untuk buang air kecil misalnya. Kan kualitasnya juga jadi tidak terlalu bagus kan. Nah jadi kalau tanya tidur yang pas itu ya kalau bisa tetap 6 sampai 8 jam. Jadi jangan dipisah ntar malam 4 jam lalu siang 4 jam ya enggak iya, itu juga kan. berarti nggak bisa kayak 4 jam bangun, seger nih. Kan kadang Hmm. karena udah terlanjur bangun jadi segar apalagi langsung buka HP. Langsung seger Langsung handphone ya banget itu. Jadi nggak bisa bagusnya 6 sampai 8 8 jam. jam.
Tapi itu untuk semua ini Bang, semua maksudnya usia tanpa ngelihat anak-anak, muda atau orang tua, Ya, sebenarnya general, secara umum sih itu seharusnya untuk semua usia ya, semua tapi usia. seiring bertambahnya usia biasa tuh waktu tidur malah jadi lebih berkurang. Oh malah makin Malah berkurang jadi ya? lebih berkurang Makin dibandingkan, heeh, pada saat usia muda. Nah sebenarnya juga untuk anak muda saat ini perlu dipikirkan juga, karena kita balik lagi ke arah PTM tadi ya, ternyata tidur malam hari atau larut malam itu dapat meningkatkan, yang pertama meningkatkan denyut jantung atau nadi. Jadi biasanya, orang itu akan lebih gampang ngos-ngosan dia. Nah itu yang oh pertama. Yang kedua selain itu juga dia dapat meningkatkan tekanan darah. oh darah Meningkatkan tinggi gitu? iya, darah Oke Bang. tinggi. Jadi, untuk yang saat ini lagi ramai itu untuk security misalnya jaga malam atau Mhm, misalnya untuk orang-orang kesehatan yang shift malam iya. mereka gitu. Kadang tuh kalau dicek tensinya jadi suka tinggi karena mereka suka jaga malam gitu. Makanya kalau misalnya itu mereka, siangnya dia hajar tidurnya lebih banyak gitu. Tapi saat malam hari dia jaga malam, dia kan begadang tuh. Tetap aja tensinya juga akan jadi lebih tinggi daripada umumnya, seperti itu. Oh oke, berarti kita 6 sampai 8 jam itu udah harus deep sleep Iya, harusnya seperti itu, harusnya? harusnya. Ya, Tapi kan beberapa misalnya terbentrok pekerjaan, terbentrok yang ya, lainnya, kan gitu kan. Tapi kalau dibilang, saya hari ini tidurnya hanya 4 jam, tapi besok saya bisa tidur 10 jam. mmm, Sebenarnya tidak membayar nggak juga bisa yang 4 jam membayar. itu, nggak Oh akan iya, terbayar juga. ya sering itu terjadi kayak misalnya Iya. malam ini aku, begadang nanti besok libur kan bisa digantikan, besok bangun lebih siang gitu berarti itu sebenarnya nggak bagus ya Bang ya? Nah saat bangun lebih siang apakah jadi lebih segar? Enggak juga Lebih kan? malah lebih ngantukan Iya, lagi ya, malah pengen lebih tidur ngantuk itu lagi gitu maksudnya. ya? Jadi tidak bisa terbayarkan sebenarnya seperti itu Oke, ya. jadi nggak ada itu bayar utang tidur ya Enggak Bang? ada, Nggak ada enggak ya? ada. Oke oke selanjutnya Bang, mau nanya, kan sekarang itu, apa ya, kita hidup di zaman teknologi. Jadi kita, banyak banget, screen time gitu. Apalagi pekerjaan ya Bang, maksudnya kita di dunia yang era teknologi lah sekarang. Semua sudah laptop, jadi kadang pun pekerjaan misalnya di media sosial pun harus menggunakan, handphone gitu ya Bang. Nah dari, Abang ini jadi pertanyaanku itu seberapa besar sih Bang pengaruh screen time itu untuk kesehatan fisik dan mental ya Bang? Oke, kalau dari segi seberapa screen time ya, karena kita balik lagi ke teknologi yang makin maju ya. Mhm. Misalnya anak sekolah pun sekarang apa-apa diinfokan atau kadang materi pun diberikan dari handphone seperti itu ya. Screen time ini sebenarnya lebih ke arah masalah pertama saat menggunakan alat teknologi pasti ada radiasi yang keluar itu yang pertama. Ya, Radiasi akan mengganggu ke dalam pikiran tapi memang jangka panjang gak langsung terjadi. Tapi kalau yang jangkanya mungkin gak terlalu panjang adalah mungkin masalah mata ya. Kalau dilihat untuk betul. anak-anak sekolah sekarang, SD lah, SD atau SMP kelas 1 gitu kalau kita lihat saat ini, kalau ditanya kacamatanya minus berapa? Minus 4, Udah tinggi-tinggi banget minus ya. 5, iya. Jadi udah masalahnya hanya seperti itu. Kalau masalah di mental mungkin kalau berhubungan dengan pekerjaan sih mungkin gak jadi masalah ya. Tapi ada beberapa kasus kita lihat, saya harus nonton ini dulu kalau mau tidur, kalau nggak bisa nonton ini nggak tidur nih. Bener, Banyak kan seperti itu kan. iya bener Nah Bang. sebenarnya masalah itu kan jadi masalah mental, kenapa? Karena kalau dia bilang tidak bisa tidur masuknya ke arah gangguan saat tidur kan insomnia ya. Ya, Insomnia pun masuknya ke arah gangguan mental kan, masalah oh kejiwaan dia, insomnia masuknya ke situ. oke oke Bang. Iya, jadi dia akan membentuk mindset pola pikir, saya harus nonton ini dulu baru saya bisa tidur, kalau saya nggak nonton ini saya nggak tidur, kan Oke. gitu. Kadang kan kita mau tidur harus ASMR gitu loh Bang, kayak dengar. Iya, Itu juga termasuk ke ini juga Bang, ya kesehatan kurang mental lebih juga? mungkin seperti itu ya. Jadi kalau bisa ya saat saat itu dia tidur nih misalnya dia ketiduran sambil nonton, Mmm, handphonenya kan nggak jauh posisinya dari dia tidur kan, oh, radiasinya pun akan mengganggu pola pikirnya juga kan, kan jadi seperti itu. harus, mungkin kalau misalnya dia dibuat jarak gitu Bang, misalnya tempat tidur di sini terus mejanya agak dijauhin diletakin tuh masih bisa nggak? Nggak Nggak ngaruh, masalah, nggak nggak masalah? masalah. Jadi biasanya makanya orang bilang gitu, "Ah sorry ya kemarin ketiduran." Oh kok ketiduran berarti handphonenya ada di sebelahnya nih pasti nih. Sedangkan saat ketiduran handphone itu kan ngeluarin Iya iya radiasi iya, nih, benar benar. kayak gitu. Nah keluhan yang paling sering terjadi saat orang ada radiasi adalah biasa dia akan ngeluh, "Kok pala saya sering Pusing. sakit ya, sering pusing ya?" Oh
Oh ya Kan ya, itu tanda awal ya kan. bener Bang. Itu sih, paling mungkin seperti itu. Oke, berarti ya gimana dong dengan kebiasaan anak muda yang sleep call gitu loh Bang? Iya, Harus harus apa namanya, ada handphone nih. iya Berarti itu makanya harus dikurang-kurangin ya? harus dikurang-kurangin mungkin Kasihan sepertinya. berarti buat teman-teman yang mungkin lagi LDR atau gimana gitu. Ya mungkin untuk teleponannya dikurangin lah, gak usah pas mau tidur gitu ya. Iya Karena mungkin, ternyata mengganggu kesehatan guys. ya Jadi dari kalau bisa kita jaga dari sekarang, ya dari sekarang benar kita sejak jaga dini kita bilang sejak ya. dini. Sejak dini. Walaupun usianya udah nggak dini ya. Walaupun sih dengan ini. Tapi kan kalau untuk kesehatan kita bilang kan nggak ada yang terlambat ya. Iya sih, Iya kan gitu Bang. betul Bang. Nah ini pertanyaan terakhir Bang sebelum kita ke Q&A. Kan sekarang Abang bilang juga kita harus apa semua harus kita olahraga juga, olahraga penting Oke, untuk kesehatan ya. oke. Nah sebenarnya seberapa banyak atau seberapa lama sih kita bisa berolahraga? Apakah cukup misalnya nih kalau kayak aku kan ke kantor harus ada jalan ke stasiun, ke Hmm. halte, cukup gak itu sebagai kusebut sebagai olahraga Bang? Oke, pertama gini, definisi olahraga adalah suatu gerakan intens yang dilakukan minimal 30 menit. 30 menit ya? Ya, intens itu berarti berulang-ulang atau misalnya sama 30 menit. Hmm. Oke, beberapa orang akan bilang, saya nggak olahraga tapi kan saya nyapu ngepel di rumah. Dianggapnya 30 menit. dianggapnya sudah berolahraga. Kalau sedangkan gerakan mengepel kan tidak selalu sama. Gini Iya. kan gitu kan. Nah, jadi kalau dibilang olahraga tetap harus saat olahraga itu definisi yang berbeda dong. Saya jalan ke kantor nih, jalannya 30 menit gak? Gerakannya sama gak? Itu baru definisi olahraga. Oke. Kalau misalnya saya ke kantor 30 menit tapi sebelumnya saya dari sini naik ojek dulu, habis itu ke sini baru ke sini, itu tidak dianggap olahraga. Jadi langkah olahraga. Nah, untuk olahraga sendiri sebenarnya begini, banyak orang bilang adalah saya olahraga untuk menurunkan berat badan. Bisa gak? Jawabannya bisa. Bisa. Nah, terus balik lagi kita bilang olahraga yang cocok tuh apa gitu kan. Sekarang nih banyak yang bilang nih, saya lari. Lari tidak menurunkan berat badan, yang menurunkan berat badan tuh jalan cepat. Kan Ya, gitu ya, ada yang bilang gitu, jalan benar. cepat gitu kan. Mm-mm. Sebenarnya kan lari pun tetap bisa menurunkan berat badan. Karena kan gerakannya dilakukan berulang-ulang kan gitu. Cuman kita harus lihat lagi dari individunya masing-masing. Contoh, misalnya orang gemuk. Apakah orang gemuk boleh lari? Ya kayak jadi itu nanti menimbulkan penyakit baru gak sih Bang kalau dia Ya, maksa diri untuk karena lari? kalau untuk orang gemuk itu dia tidak diperbolehkan olahraga yang ada impact. Impact itu ada tekanan atau tekanan. Hmm. Karena nanti misalnya di lututnya dia tidak kuat, dia malah sakit gitu. Jadi kalau sekedar jalan pun sebenarnya untuk orang gemuk itu tidak disarankan. Oh, Sebenarnya gitu. Jadi kalau orang gemuk itu lebih sarankan dia malah lebih ke arah untuk berenang atau oh dia berenang. bersepeda. Oh, bersepeda justru malah disarankan untuk yang Iya, berbadan jadi tinggi. kalau untuk jalan atau lari yang menimbulkan impact pada lututnya sebenarnya tidak terlalu disarankan. Sebenarnya seperti itu. Dan kalau dibilang olahraga, kita balik lagi bilang 30 menit dengan gerakan yang intens dan sama gitu. Oke, berarti kalau misalnya pulang pergi digabung jadi 30 menit, enggak juga. Enggak dianggap olahraga, enggak dianggap Itu olahraga. bukan olahraga ya. Oke berarti selama ini aku bukan olahraga ya Bang. Oke, ini kita sudah diingetin nih. Jadi kita masuk lagi ke Q&A yang ketiga dari teman-teman Naposo. Kita nge-spin lagi ya Bang. Boleh, Ini boleh. pertanyaan dari Instagram. Oke. Yang beruntung selanjutnya ada ya GS Tampu Bolon _ Pertanyaannya itu adalah, Dok, bagaimana caranya tahu kalau kita itu sehat tapi sebenarnya udah lelah dalam diam? Gimana tuh dok? Gimana? Coba pertanyaannya. Dok, Bagaimana? bagaimana caranya tahu kalau kita itu sehat tapi sebenarnya udah lelah dalam diam? Nah, kayak sebenarnya udah sakit tapi dia merasa masih sehat gitu dok. Oke, susah juga ya pertanyaannya. Dia ngerasa sehat tapi dia sakit atau gimana sih? Udah lelah gitu. Sekarang kalau misalnya dia sudah merasa lelah ya berarti dia sebenarnya tahu badannya sudah tidak mampu lagi kan. Kan gitu kan. Nah kalau sudah lelah ya waktunya istirahat ya istirahat gitu. Jangan Jadi dipaksa. jangan dipaksa. Jadi kebanyakan yang terjadi saat ini lagi nih. Dia sudah ngantuk Mm. tapi dia melakukan kesibukan lain.
ya sebaiknya sih kalau sudah ngantuk ya tidur gitu. Karena Tidur. kalau nanti dia melakukan kegiatan lain, setelah itu dia akan susah lagi untuk tidur. Kan Benar-benar. banyak kasusnya seperti itu kan. Nah kalau dia sudah lelah tapi dia termaksakan, ya dia akan ngerasa kok kayaknya badannya kayak nggak enak ya gitu. Tapi dia ngerasa baik-baik aja Ngerasa gitu kan. baik-baik aja. Jadi kalau sudah lelah ya istirahat gitu. Banyak orang salah dia bilang nanti dikit lagi, nanti bisa nih, nanti seperti ini nih gitu. Jadi dia terlalu Mm-mm. memaksakan gitu. Kalau memaksakan untuk hal yang perlu sih mungkin nggak jadi masalah ya. Tapi kalau maksanya kayak wah dikit lagi nih tanggung kayak tadi dibilang tuh push rank tuh kan. Iya Ya benar. tanggung nih dikit lagi nih biar mitik gitu mungkin kan. Iya. Mungkin seperti itu ya kalau tapi kalau yang lain Oke. sih. Wah kita udah diingatin nih kayaknya kita untuk apa ya menghemat waktu ya Oh Bang. iya, Jadi mungkin selanjutnya kita lebih ini Bang, terakhir nih kita bahas soal pemeriksaan dan pencegahan. oke. Jadi kita itu kan apa namanya sebenarnya tadi Abang udah mention kalau kita itu harus melakukan eh, check up sejak dini. Nah ini mau tanya soal vaksinasi nih kan sekarang juga anak-anak muda ada yang diinfoin ada vaksin untuk yang khusus perempuan itu kalau nggak salah kayak itu sebenarnya penting gak sih dok untuk kok jadi manggil dok ya penting gak sih bang untuk usia muda atau Oke, vaksin itu terakhir umur berapa gitu dok? oke kalau untuk vaksin sendiri ya, kalau misalnya saat bayi sampai umur berapa tahun kan kita sebutnya imunisasi ya bukan vaksin ya. Oh iya Imunisasi ya, imunisasi. lebih ke arah imunisasi. Nah untuk vaksin sendiri sekarang tuh misalnya vaksin HPV, Human Papilloma Virus ya. Ya HPV itu kalau dulu diberikan pada saat orang itu sudah mau menikah nih oke bang. gitu. Karena kalau untuk saat ini malah lebih ke arah anak SD sudah diberikan. Oh dari SD bahkan udah dikasih Ya ya? karena perubahan zaman ya ke anak-anak muda sekarang gitu kan Ya seperti itu. betul. Jadi kalau misalnya untuk vaksin yang lainnya misalnya vaksin kan banyak nih yang tersebar vaksin influenza ya. Sebenarnya lebih ke arah untuk kebutuhan sendiri ya. Hmm. Jadi kalau memang kira-kira diri dia butuh ya silakan. Tapi kalau vaksin yang wajib itu sebenarnya tidak terlalu ada ya. Tidak Kecuali ada. imunisasi ya. Kalau imunisasi itu wajib ya sebenarnya. Agar tidak anak itu tidak gampang sakit, tidak gampang tertular penyakit juga, daya tahan tubuhnya juga lebih bagus. Mungkin seperti itu. Oke, oke Bang. Berarti walaupun tergantung ini ya kebutuhan berarti ya Bang. Ya, Kita tapi masih tetap dibutuhin tetap vaksin. dibutuhkan Pak. Oke Bang. Eh, soal ini Bang, kita agak apa namanya loncat dikit ya Hmm, dari vaksin tiba-tiba bahas kesehatan mental nih kita Bang. Apalagi kan anak muda ini sering banget apa namanya eh, apa-apa mental, hmm, apa-apa kesehatan mental gitu. oke. Nah, buat anak muda yang sekarang aktif pelayanan, kerja itu gimana sih Bang supaya mentalnya tetap sehat dan dia itu nggak menghilang dari rasa tanggung jawab di kesibukan yang teman-teman mungkin sekarang dia sibuk pelayanan, dia juga harus aktif bekerja gitu. Gimana Bang Oke. caranya? Sebenarnya kalau untuk masalah mental ini lumayan banyak ya case-nya. Jadi gini, kalau beberapa tuh teman saya yang kerja di perkantoran gitu Hmm, atau yang masih lebih muda dia bilang, "Kenapa keluar dari tempat kerja?" Ya mentalnya nggak kuat gitu kan. burn out. Iya, jadi ya di sini tekanannya banyak seperti ini. Kita akan balik lagi bilang, apakah di tempat lain nanti tidak akan ada tekanan? Jawabannya tetap Pasti ada, jadi ada ya. tetap ada. Lalu balik lagi tadi kita bilang, bagaimana cara dia mengelola stresnya dia, mengelola tekanannya dia gitu. Cuman kalau memang menurut dia tempat itu sudah terlalu yang tidak bisa banget untuk dia tahan atau Mm-mm. dikendalikan, ya silakan keluar. Ngapain Oke. dipaksakan dari situ gitu kan. Nah untuk kesehatan mental sekarang yang kalau kita bilang apa Gen Z ya, Gen Z ini ya Gen sekarang. Z, ya Gen Z ini benar-benar. banyak seperti itu ya. Gen Alpha juga Bang sekarang. Iya, jadi dikit-dikit stres, dikit-dikit masalah, dikit-dikit Iya, nangis gitu kan ya. bener. Stres segala macam seperti itu. Ada masalah menghindar gitu, kayak gitu. Nah, sebaiknya sih apapun masalahnya, hadapin masalahnya, cari solusinya. Jadi kalau dihindari itu tidak menyelesaikan masalah, tapi malah menumpuk masalah. Iya betul, Iya, nanti setuju. datang lagi masalah yang baru, numpuk lagi, taruh dulu belakang gitu kan. Terus datang lagi, lari lagi ke sini. Iya, Sebaiknya sih untuk anak muda saat ini pintar mengelola stres, pintar mengelola masalah yang ada, mencari solusi yang baik dan biasa mencari solusi yang baik tuh
beberapa anak muda sekarang lebih jarang tuh ya untuk komunikasi ya sama orang tua ya. Mhm. Cari teman untuk bisa bercerita, tapi temennya yang baik juga gitu. Tahu-tahu dapat temennya jerumusin nih. Iya benar. Ya Malah jadi bukan jadi lebih baik malah jadi lebih buruk kan gitu kan. Sebaiknya sih seperti seru. itu. Oke. Berarti kalau misalnya kita udah mulai stres, Hmm. terus peralihannya healing dengan meninggalkan sejenak, itu bisa nggak Bang? Kan ini banyak juga tren yang harus liburan kemana-mana Iya. dulu, Oke, itu oke. gimana Bang? Kalau yang untuk healing ya, healing liburan ya. Ya healing liburan. Kalau itu balik lagi ke variasi individu masing-masing. Hmm. Oke. Kalau dia merasa dengan dia healing dia ngerasa lebih enak, nggak masalah. Nggak Nggak masalah. masalah, silakan. Walaupun habis itu, aduh ternyata Nah, udah. maka tadi balik lagi ke variasi individu. Kalau kalau aku pribadi sih ya, Hmm. healing itu tidak mengurangi stres. Karena besok akan, aduh besok saya kerjain ini lagi, besok Malah ini lagi. Jadi sama aja. Kalau saya sama pribadi aja. sih gitu ya. Jadi kalau menurut saya tuh healing yang biasa kan variasi individu beda-beda ya. Hmm. Balik lagi saya bilang tadi orang ini dengan hal sepele dia sudah senang. Hal ini harus hal Ya besar baru dia tingkat. senang gitu kan. Kalau aku pribadi sih lebih ke arah ya healingnya saya adalah saya ngobrol dengan teman, menceritakan suatu masalah. Menurut saya itu udah suatu healing. Oke. Karena banyak orang sekarang tuh dia susah untuk mengungkapkan suatu masalahnya dia. Kenapa? Karena dia merasa saat saya cerita sama ini kayaknya nggak cocok deh. Nanti dia nggak ngasih respon ke saya yang seperti saya harapkan deh. Iya Jadi benar saya nggak Bang. nemuin jalan, saya malah jadi makin stres nih. Kan seperti itu kan. Iya. Nah, karena ada beberapa orang yang dia tertutup tuh, dia tidak mau cerita tuh. Nah sebaiknya sih dia harus mencari orang yang bisa untuk dia ceritakan suatu masalahnya. Karena balik lagi kita bilang manusia itu makhluk sosial, dia butuh orang. Bukan hanya untuk dalam kegiatan tapi juga untuk bertukar pikiran dan untuk bercerita. Iya. Seperti itu. Dengan yang Abang bilang tadi malah karena susahnya kita mendapatkan teman cerita, Hmm. sekarang kan udah banyak AI ya Bang. Bahkan Hmm. ada yang cerita kayak AI itu menurut Abang gimana sih? Itu bisa jadi salah satu Solusi. rilisnya nggak? Oke. AI, jadi gini, bercerita itu butuh dua. Pertama adalah ada bentuk, lalu ada juga respon. Hmm. AI tidak berbentuk, AI hanya sebuah aplikasi. Yes. Jadi mau bagaimanapun ceritanya, tidak akan sama saat kita bercerita dengan AI, dibandingkan dengan cerita sama orang langsung gitu. Iya Dan betul. sebaiknya sih tidak selalu, tidak boleh terus-terusan ya. Karena kan banyak juga tuh case yang misalnya di Jepang ada orang menikahi boneka, Iya kan benar. gitu kan. Ada yang kayak Jadi gitu. malah lebih ke arah suatu hal yang tidak nyata ya, kayak gitu. Sebaiknya sih jangan dibiasakan seperti itu, tetap balik lagi dia cerita, cari orang untuk bisa bercerita. Kalau seandainya dia tidak punya teman, coba ceritakan saja sama orang tuanya gitu kan. Kan seperti itu ya, hal yang paling simpel ya. Oke Bang. Walaupun nanti responnya menurut dia, kok responnya orang tua malah gini, nggak sesuai dengan saya, ya nggak apa-apa. Yang penting saat dia sudah mencoba untuk memberanikan diri bercerita, ada beban yang lebih dikeluarkan sih. Mungkin seperti itu ya. Oke siap. Berarti AI jangan cari teman untuk cerita. Oke Cari Bang. teman lah ya. Iya cari teman. Oke nanti aku hubungin Bang Daniel ya. Habis ini aku cerita banyak Bang. Nah ini Bang kita Q&A spin yang keempat nih. Sebelum ke sesi terakhir kita spin pertanyaan lagi. Ini pertanyaan keempat yang dari Instagram. Ini dari Revantis. 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 Oke, kepada Revantis pertanyaannya, bagaimana caranya biar bisa lebih fokus dan produktif di pagi hari? Karena aku ini anaknya night owl banget nih dok. Dia anak malam kayak, kan ada tuh morning person sama night person. Nah dia ternyata orangnya night person. Jadi dia gimana caranya supaya aktifnya di pagi hari sementara dia tuh sebenarnya night person gitu. Oke, gini, kalau orang yang terbiasa tidurnya larut malam terus paginya malah tidur gitu. Jadi Hmm, itu morning setnya akan bergeser. Morning set tuh berarti maksudnya badan untuk merespon, oh ini pagi harinya saya tuh di jam segini nih gitu. Jadi malah hmm, bergeser. Jadi dan kegiatan hal yang dilakukan secara terus-menerus selama 30 hari itu akan menjadi jadi kebiasaan kebiasaan. betul. Nah, jadi dia harus rubah dulu polanya ini dari awal. Jadi Oke. misalnya gini,
eh, kalau misalnya ada orang dia terbiasa dia begadang tapi paginya dia tidur, nanti dia bangunnya siang lalu dia aktivitas lagi ada seperti itu kan. Nah, terus dia coba nih ngerubah pola hidupnya dengan cara malamnya coba tidur. Hmm. Tapi di siang harinya kan dia tidur nih Iya, sebelumnya. iya, Malamnya nggak ngantuk kan? iya. Paksakan, bablaskan. Sampai nanti dia Dibablasin. malam baru tidur. Oh, Nah, saat dia bablaskan dia malam dia baru tidur. Jadi misalnya dia nggak dibuat tidur sama dia siang. Nah, dia kerasa ngantuk langsung di jam 7 malam. Ya udah tidurin. oke. Jadi jangan nunggu belum jam 9 nanti waktu tidur enggak, tidurin aja udah. Tidur Enggak aja. apa-apa. Nah, saat dia berubah pertama kali, itu akan tubuhnya akan ngerespon pertama kali adalah hal yang aneh. Gitu. Iya, Kok aneh karena sih? Biasanya nggak kayak gini. Nggak mm-mm. apa-apa. Teruskan seperti itu. Nanti bila dia dirubah selama 30 hari terus menerus, itu akan menjadi kebiasaan Kebiasaan dia. yang baru. Nanti Iya. dia akan menjadi morning person dan akan Iya. aktif di pagi hari. Sebaiknya sih seperti itu. Oke, menarik banget nih Bang. Hmm. Tapi karena waktu kita sangat terbatas ya Oke. Bang. Mungkin nanti kita ada sesi 2 part 2 kali ya. Karena ini bakalan rame. Banyak yang akan nanya. Jadi tunggu Bang. Maaf, maaf. Ternyata kita Q&A satu lagi ya Oh, Bang ada ya. Q&A lagi. Oke, Q&A oke, oke. lagi. Jadi Q&A satu lagi kita spin lagi. Baru. Oke. Jeng 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 jeng. Dari Clara Junika Ya. 10 ya. Oke. Pertanyaan dari aduh panjang banget juga ini Bang. Tapi jawabnya singkat aja ya Bang. Oke. Ya atau tidak gitu. Oh, iya. Nah ini pertanyaannya apa dan bagaimana strategi yang paling efektif yang dapat kami terapkan sebagai Gen Z untuk membatasi waktu layar penggunaan gadget serta mengurangi dampak negatif sosial media seperti cyberbullying, perbandingan dan diri insecure dan FOMO atau FOMO terhadap kesehatan mental Gen Z gitu. Oke, kalau itu untuk jawabannya gini. Pertama, gunakan seperlunya saja. Jadi misalnya kalau untuk kerjaan atau keperluan silakan gitu. Jadi batasin penggunaan handphone untuk yang aktivitas lain misalnya untuk lihat YouTube atau lihat nonton Netflix atau mungkin seperti itu ya, itu dikurangin. Lalu yang untuk tadi bullying itu kalau aku pribadi sih lebih baik tidak melihat. Jadi kalau misalnya seperti itu ya nggak usah dilihat. Hal-hal yang Iya. seperti itu nggak usah dilihat, udah di scroll aja langsung gitu. Jadi jangan malah kita jadi penasaran apa sih yang dilihat, kenapa sih, diapain sih gitu. Kenapa? Karena beberapa case orang saat dia melihat suatu hal yang tidak baik itu akan berpengaruh ke psikisnya dia. Iya betul Bang. Jadi dari dia moodnya awalnya baik, atau dia moodnya jadi nggak baik nih. Nah, lalu untuk yang FOMO tadi itu pasti makin lama nanti akan makin ada lagi hal-hal tren yang akan terjadi gitu ya. Nah, untuk anak muda sekarang, baik lagi saya akan bilang, tidak semua tren harus kalian ikutin. Seandainya pun kalian ikutin, misalnya gini, oh ada tren ini harus ikut nih gini. Lalu kalau udah ikut udah jadi apa sih? Iya Kan betul. gak jadi apa-apa, Ya, jadi ya. kayak percuma aja gitu. Jadi sebaiknya ikutinlah hal yang perlu aja untuk diri masing-masing. Kalau yang tidak penting atau tidak perlu sebaiknya tidak usah. Mungkin itu. Oke balik lagi ke diri sendiri. Iya, Karena kita yang atau kapasitas kita masing-masing benar. gitu ya Bang. Oke Bang, terakhir banget Bang sebelum kita menutup acara podcast kita ini dari Bang Daniel ada nggak pesan-pesan yang mau disampaikan buat teman-teman Naposo yang lagi dengerin podcast ini untuk lebih aware untuk menjaga kesehatan gitu Bang. Baik, untuk teman-teman Aposo di sini, pertama adalah eh, jaga pola makan, jaga pola tidur, jaga juga kontrol stresnya sendiri. Karena setiap stres para pemuda, Naposo dan orang itu berbeda. Coba kontrol stresnya kalian seperti apa. Misalnya kalau stres dalam suatu hal kalian cari tahu nih, oh kalau saya ada seperti ini stresnya bisa berkurang, tapi kalau saya begini tidak berkurang. Jadi coba kelola stres dengan baik, coba cari teman untuk bertukar pikiran, dan juga mengurangi hal yang berlebihan apapun itu. Gitu. Jadi misalnya makanan yang terlalu manis atau terlalu asin pun berlebihan tidak bagus, yang tidur pun harus pola cukup juga gitu. Jadi kalau emang ada waktu istirahat, istirahatlah gitu. Kalau ada waktu main ya silakan main seperti itu. Eh, jadi diingat ya teman-teman tadi pesan-pesan dari Bang Jaga. Daniel, apapun yang berlebihan itu nggak bagus, oke?
Jadi buat teman-teman Naposo yang sudah mendengarkan podcast ini, jadi kita bisa lebih aware sama kesehatan kita masing-masing. Jadi lebih menjaga kesehatan, jangan banyak-banyak makan yang manis-manis. Walaupun udah manis, udah dirinya aja yang manis, nggak usah banyak makanan yang manis gitu ya Bang. Terus Iya, cari teman cerita supaya karena sekarang stress rilisnya orang untuk mengungkapkan perasaannya susah gitu ya Bang. Jadi cari teman yang bisa dipercaya untuk bisa mendengarkan kita dan memberi solusi untuk masalah kita gitu. Kalau misalnya memang butuh teman cerita, Bang Daniel ada di klinik di bawah gitu ya Bang? Enggak juga. iya. Berat gitu jawabnya Bang. Oke, gak terasa Bang kita udah sejam lebih podcast ini. Terima kasih untuk sharingnya Bang Daniel. Ini Sama-sama. isinya daging banget semua, ya berisi semua. Enak, podcastnya seru dan semoga buat teman-teman Naposo yang mendengarkan podcast ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Dipantengin terus YouTube Naposo. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih. Dah.